Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya atas nama Niwayan Mulyaningsih dengan NIM 24110111015, absen 10 dari kelas BKA semester 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait ujian akhir semester dari mata kuliah Statistika Inferensial yang dimana diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramata, SPD MPD, dan Bapak Profesor Dr. Nyoman Dantes. Baik, kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait isi dari makalah yang telah saya buat. Di sini inti dari makalah ini membahas terkait independent sample t-test dan efek Sess atau Cohens. Nah, di sini terdapat rumusan masalah dengan sebagai berikut. Yang pertama itu di sini bagaimana identifikasi variabel dan skala pengukuran. Yang kedua, bagaimana penyusunan data dummy. Yang ketiga, rumusan masalah hipotesis dan desain penelitian. Dan keempat, bagaimana tahapan analisis data menggunakan aplikasi SPSS, karena kebetulan di sini saya menggunakan yang dimana mengolah datanya menggunakan aplikasi SPSS. Yang kelima itu bagaimana interpretasi output dan keputusan statistikanya, serta yang terakhir bagaimana kesimpulan dan implikasi penelitian. Baik, di sini akan saya sampaikan satu persatu terkait rumusan masalah sebagai berikut. Baik, pada identifikasi variabel dan skala pengukuran di sini membahas terkait yang pertama variabel bebas, yaitu independent variable, yang dimana memuat apa itu variabel bebas, yang dimana itu merupakan elemen yang memberikan dampak atau perlakuan terhadap variabel lainnya dalam suatu studi. Nah, baik, terkait variabel terikat selanjutnya, yang dimana variabel terikat ini merupakan variabel yang terpengaruh oleh variabel bebas dan menjadi titik utama pengukuran dalam suatu penelitian. Di sini mohon maaf karena space-nya tidak bisa dikontrol, nanti saya perbaiki. Baik, untuk yang ketiga yaitu skala pengukuran data. Yang dimana di sini membahas terkait skala pengukuran datanya itu menggunakan jenis skala Likert, yang dimana dengan rentan skor 30 sampai 90. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap ataupun respon individu secara bertingkat. Selanjutnya yaitu penyusunan data dummy. Nah, data dummy ini dengan rentan skor 30 sampai 90 dengan total data 62 dengan dua kelompok antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan total responden di kelompok eksperimen itu sebanyak 30 responden, sedangkan di kelompok kontrol itu sebanyak 30 responden. Nah, data dummy-nya tuh sebagai berikut yang telah saya susun. Baik, pada selanjutnya itu rumusan masalah, hipotesis, dan desain penelitian. Baik, di sini telah tertera dengan jelas bahwa rumusan masalahnya itu sebagai berikut, serta hipotesis penelitiannya itu dimana itu berpatokan pada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yaitu dengan hipotesis 0 itu HO, hipotesis alternatif itu H1. Baik, untuk desain penelitiannya ini itu menggunakan desain eksperimen hypothesis only control group design, yaitu yang dimana membandingkan dua kelompok independen. Baik, pada tahap analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, pada uji prasyarat analisis, yang dimana pada uji normalitas, di mana saat mencari uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS itu dengan sebagai berikut, yang dimana data yang telah saya buat itu diolah datanya di aplikasi SPSS, yang dimana telah tercantum sebagai berikut. Baik, kita ke menu interpretasi output dan keputusan statistikanya. Nah, pada hasil uji normalitas
tertera sebagai berikut, yang dimana interpretasinya yaitu hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa berdasarkan uji Kolmogorov dan Shapiro-Wilk, semua kelompok memiliki nilai signifikan di atas 0,05. Pada uji Shapiro-Wilk, kelompok eksperimen memperoleh nilai signifikan sebesar 0,481 dan kelompok kontrol memperoleh nilai signifikan sebesar 0,669. Nah, karena semua nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data nilai berdistribusi normal. Maka dapat melakukan analisis ke uji selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya menemukan tabel normal Kiki plots yang pada kelompok eksperimen. Nah, berdasarkan normal Kiki plot skor motivasi kelompok eksperimen, terlihat bahwa titik data menyebar mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal. Nah, untuk selanjutnya itu pada tabel pada kelompok kontrol dengan interpretasi sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya pada uji homogenitas. Pada uji homogenitas memperoleh data sebagai berikut. Nah, pada hasil uji homogenitas variabel dengan Leibniz test yang dimana menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,780 berdasarkan mean yang lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini berarti data antara kelompok memiliki variansi yang homogen sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Nah, untuk hasil uji independent sample testnya, berdasarkan hasil uji independent sample test diperoleh nilai signifikan yang mana sigma sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor potes motivasi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk selanjutnya dari hasil Cohens kelompok yang tertera sebagai berikut. Nah, yang dimana kelompok eksperimen tersebut memperoleh means di antara 77,83, sedangkan standar deviasi 7,250. Nah, sedangkan untuk selanjutnya itu kelompok kontrol yang dimana mean-nya itu memperoleh 50,31 dan standar deviasinya memperoleh 7,004. Nah, ini komponen perhitungan sebagai berikut yang sudah tertera. Nah, ini kategorinya tuh sangat besar yang dimana berdasarkan hasil dari effect size menggunakan Cohens diperoleh selisih rata-rata skor antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebesar 27,521 dihitung dari selisih mean dengan nilai standar deviasi gabungan SD-Follett sebesar 7,12, sedangkan hasil dari perhitungan Cohens yang menghasilkan nilai 3,87 yang berada pada kategori sangat besar yang dimana sudah saya rinci dengan tabel sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulan dan implikasi penelitian. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi prasyarat analisis, yaitu data berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Nah, implikasi penelitian ini secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai pentingnya penggunaan analisis statistik inferensial dalam penelitian bimbingan dan konseling. Nah, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas suatu perlakuan atau layanan. Nah, secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan bagi guru
bimbingan dan konseling khususnya dalam merancang dan mengevaluasi program layanan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari rumusan masalah tadi. Mungkin apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Baik, jadi sekian penyampaian saya terkait ujian akhir semester dari mata kuliah statistika inferensial. Baik, saya akhiri. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.